Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin ada sering dengar istilah traktir. Siapa yang tidak ingin ditraktir dan siapa yang tentunya senang mentraktir orang lain. Saya rasa semua kedua belah pihak senang. Kalau seseorang lagi memiliki kelebihan dana, kemudian dia mentraktir teman-temannya, maka pada saat dia traktir teman-temannya, maka temannya akan senang, dia pun merasa ada sebuah kebanggaan. Atau sebaliknya, Anda termasuk orang yang ditraktir, Anda juga akan senang karena makan gratis, minum gratis gitu. Sebenarnya traktir dalam Islam itu adalah hal yang sangat positif. Karena ternyata memberikan makan dan minum orang lain adalah pahalanya sangat besar. Ada seorang sahabat Nabi berkata kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ya Rasulullah, ayu islamin khair?" Perbuatan apa dalam Islam selain wajib yang besar pahalanya setelah ibadah wajib? Kata Nabi SAW, "Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif." Engkau memberikan makan kepada siapapun dan juga engkau menyebarkan salam kepada siapapun yang kau kenal dan kau tidak kenal. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." Afshus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan, traktirlah orang untuk makan. Wa silul arham, dan lanjutkanlah hubungan silaturahim. Serta wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari sewaktu orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bis salam, balasannya engkau akan masuk surga dengan sambutan yang meriah. Apakah Anda tahu bahwasanya dengan mentraktir orang, memberikan makan orang lain adalah termasuk amal jariah yang sangat besar? Apakah Anda sadar bahwasanya sekarang orang tua kita sedang panen pahala kita? Saya sekarang tumbuh besar dari hasil kerja ayah saya, hasil keringat. Ibu saya memberikan juga kepada saya susu, ASI beliau membuatkan makan buat saya dari hasil kerja orang tua atau ayah saya. Keduanya punya andil. Maka selama saya hidup, kata para ulama, selama seseorang hidup maka orang tuanya panen pahalanya. Begitu pula akan terus terjadi pada saat saya tumbuh besar, kemudian saya bisa bekerja dengan kekuatan fisik yang saya miliki, kecerdasan akal yang saya miliki, adab-adab dan akhlak yang dididik oleh orang tua saya, lalu saya membentuk rumah tangga pula dalam kehidupan masyarakat. Kemudian terjadilah juga kehidupan yang luar biasa, saya punya anak, punya cucu, maka terus menerus turun-temurun pahala itu ada. Ini luar biasa. Memberikan makan orang lain dan minum adalah sebuah pahala yang besar, sebuah pahala yang besar. Nabi SAW sangat gemar mentraktir para sahabatnya, dan juga para sahabat dimotivasi untuk memberikan makanan kepada orang lain, dan ini sebuah pahala yang besar. Dan kata Nabi SAW, kata para ulama, hikmah yang paling besar dari sabda Nabi SAW, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah." Tidak ada makanan yang diletakkan, dihidangkan kecuali Allah letakkan berkah di situ. Maksudnya akan ada sesuatu yang akan jadi berkah di tubuh seseorang. Tidak semua jadi kotoran. Begitu kalau makanan dan minuman tidak semua azzakumullah jadi tinja. Tapi akan ada yang menjadi berkah di tubuh dia, akan menjadi darah dagingnya. Dan pada saat itu ada di tubuhnya, maka akan menjadi amal jariah bagi orang yang memberikan makan. Tinggal pemirsa rahmani rahimakumullah, ada sebuah kata kunci yang menarik. Kalau Anda juga gemar mentraktir, ada saatnya Anda tidak mentraktir sembarangan orang. Karena Nabi SAW memberikan kepada Anda kata kunci. La ya'kulu ta'amaka illa taqi, wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Janganlah memakan makananmu dan meminum minumanmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya, kalau orang yang bertakwa yang kita traktir, maka dia makin kuat beribadah dengan makanan dan minuman tersebut, maka kita akan panen pahalanya. Berbeda dengan kalau ahli maksiat, malah akan berbahaya, akan berbahaya bagi kita kalau seandainya dia gunakan dalam kemaksiatan. Kecuali kalau Anda tidak tahu. Memberikan makan kepada orang lain dan ibadah yang lainnya, Allah akan berikan balasan sesuai dengan kadar niat seseorang. Allah tidak akan melihat siapa yang kita traktir, gitu kan? Apakah dia kaya atau miskin?
atau misalnya dia teman atau bukan teman, keluarga atau bukan keluarga. Tapi Allah Azza wa Jalla melihat nilai kita. Kita simak kisah dalam penutupan bahasan kita adalah kisah Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Satu waktu beliau sedang duduk dengan kedua tamunya, muridnya. Kemudian keluarlah anaknya dari dapur berkata, "Wahai ayahku, ibuku membuatkan untuk anda halwa, makanan yang mewah pada saat itu. Buatnya susah, bahannya mahal. Silakan anda makan." Kata Rabi' ibn Haytham, "Baiklah, keluarkanlah." Dikeluarkan makanan tersebut, dipotonglah beberapa potongan. Baru saja Rabi' ibn Haytham akan menyentuh makanan tersebut, dan kedua muridnya juga akan menyentuhnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Rabi' ibn Haytham pada saat itu memberikan isyarat kepada anaknya untuk buka pintu. Dibukalah pintu. Di depan pintu, pemirsa rahimakumullah, bukan hanya sekedar orang minta-minta, tapi seorang yang gila. Jadi tidak normal. Memberikan isyarat dengan tangannya minta makan. Pakaiannya kotor, nggak pakai sendal, rambutnya berantakan. Anda kira-kira kalau kedatangan orang gila seperti ini, apa yang Anda lakukan? Perhatikan apa yang dilakukan oleh Rabi' ibn Haytham rahimahullah, yang sudah memahami bahwasanya niat itu akan sangat berpengaruh ya dalam balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berikan isyarat anaknya untuk mengambil halwa ini dan dikasih kepada orang gila tersebut. Anaknya pun membawa piring tersebut dengan harapan orang gila ini akan mengambil satu potong saja. Ternyata waktu tiba di depan pintu, orang gila melihat makanan enak, dia tidak menunggu, diambil semua satu piring, dimakan semua sampai habis. Apa yang tersisa? Tidak ada. Piringnya pun pada saat selesai makan dilempar begitu saja oleh orang gila, lalu dia pergi. Tidak terima kasih, makannya dihabiskan dan tidak ada kesantunan sama sekali. Kalau Anda yang sedang menghadapi orang gila ini, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Anda punya jawaban masing-masing di benak Anda. Tapi bayangkan sekarang, apa Rabi' ibn Haytham atau apa yang dilakukan oleh Rabi' ibn Haytham rahimahullah. Subhanallah, iman membentuk pribadi seseorang yang luar biasa. Dia lalu, waktu anaknya kembali mengatakan, "Wahai ayahku, tadi yang Anda suruh beli makanan orang gila. Dia tidak tahu nilai makanan yang sedang kita kasih. Kalau Anda tadi menyuruh saya mengambil makanan apa saja di dapur, mungkin nasi, mungkin roti, apa saja, dia akan makan, dia hanya kelaparan. Dia tidak tahu," garis bawahi kata-kata ini, "nilai makanan yang sedang kita kasih. Sementara makanan yang Anda tadi berikan itu adalah halwa yang ibu saya buat setengah mati. Bahannya mahal, buatnya susah." Apa jawaban Rabi' ibn Haytham rahimahullah? Beliau dengan luar biasa mengatakan kalimat, "Ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Lan tanarul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilainya makanan itu tidak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya makanan yang saya kasih. Lalu dia membaca ayat Al-Quran, "Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan balasan pahala kecuali kalian sudah menginfakkan apa yang kalian paling senangi." Ini hal yang luar biasa. Bagaimana kita memberikan makan kepada orang adalah pahala yang besar walaupun untuk orang gila. Allah SWT hanya membalas sesuai dengan kadar niat kita. Jadi rajin-rajinlah mentraktir, memberikan hal-hal yang positif, dan itu juga masuk dalam bab sedekah. Kata Nabi SAW, "Mana qasamalun min sedekah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Dan juga dalam hadis penutup, sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, "As-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman." Sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah yang Maha Pengasih. Semoga bermanfaat pemirsa, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan semoga saja Anda bisa mengambil pelajaran dan menerapkan dalam kehidupan Anda. Inilah mutiara yang saya bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.